Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk di subtema 2 ya, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, pada pembelajaran 1 muatan IPA, anak-anak akan belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia. Anak-anak, untuk gangguan pernapasan itu ada beberapa penyebab ya. Yang pertama ada dari bibit penyakit, nah itu penyebabnya. Kemudian ada penyebab dari pencemaran udara. Ada juga penyebab dari fisik. Untuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bibit penyakit, yaitu penyakit flu, penyakit TB atau tuberkulosis TBC, kemudian ada juga flu burung, ada lagi bronkitis, pneumonia. Sedangkan untuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara itu ada asma, ada emfisema, dan juga kanker paru-paru. Untuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh fisik, yaitu kelainan organ pernapasan sejak lahir. Untuk penyakit pada organ pernapasan, tadi sempat Bu Vina sebutkan bahwa ada asma. Nah, asma ini adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau juga bisa karena kelelahan. Gejalanya itu dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah pemberian inhaler. Kalau untuk flu ini gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Kemudian, untuk pengobatannya bisa dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jangan mengonsumsi makanan yang bisa menimbulkan gangguan pada organ pernapasan, misalnya pada tenggorokan. Kalian makannya berminyak pada saat kalian flu, nah itu juga mengganggu. Jadi, jika kalian flu, minum atau makanlah sesuatu yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya juga disebabkan oleh virus. Gejala yang ditimbulkan adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Untuk pengobatannya bisa dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian ada lagi nih penyakitnya, namanya tonsilitis. Nah, apa itu tonsilitis? Anak-anak perlu tahu bahwa tonsilitis itu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil ya. Amandel itu bisa disebut tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil atau membesarnya amandel dan menimbulkan rasa sakit. Untuk pengobatannya yang bisa dilakukan yaitu minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Untuk penyakit yang terakhir namanya pneumonia. Bacanya P-nya tidak perlu disuarakan, langsung pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Nah, nama bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae, virus dan juga jamur. Gejala pneumonia ini bisa berupa batuk berdahak sampai berdarah, kemudian sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Untuk pengobatannya, minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, selanjutnya kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Ini Bu Vina gabung ya, antara pembelajaran 1 dan 2, karena materinya hampir sama.
Anak-anak tentu masih ingat materi yang kita pelajari di subtema 1 yaitu tentang kata tanya. Kita di subtema 2 masih belajar tentang itu. Maka kita akan baca dulu teksnya. Judulnya Pernapasan Ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Silakan anak-anak cermati tabel yang sudah ada pada video. Di situ ada tabel informasi tentang jawabannya. Kemudian ada juga yang dicentang itu merupakan kata tanya yang digunakan. Anak-anak tentu masih ingat ya, ketika kalian menemui kata tanya apa, berarti berhubungan dengan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan ikan? Nanti jawabannya berupa ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kemudian pada jawaban itu ya, jawabannya kan diberi warna merah. Nah, di jawaban itu terkandung kata tanya apa. Kemudian terkandung pula kata tanya di mana. Nanti bentuk pertanyaannya, di manakah ikan hidup? Nah, nanti jawabannya ikan hidup di air, gitu. Contoh yang kedua, karena tadi kita sudah menggunakan kata tanya apa. Nah, di nomor 2 kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Bagaimana ikan bernapas? Atau bisa juga diperbaiki kalimatnya, bagaimana cara ikan bernapas? Nanti jawabannya, ikan bernapas menggunakan insang. Begitu ya. Untuk informasi yang ketiga yang diberi warna coklat, kita akan buat pertanyaan yang sesuai. Karena tadi sudah pakai kata tanya apa, di mana juga sudah, bagaimana juga sudah. Sekarang kita akan pakai kata tanya kapan. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Nanti jawabannya begini. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Kita baca dulu teksnya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kemudian di situ kamu dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi atau jawaban yang telah tersedia pada teks. Contoh pertanyaan pertama yang bisa ditemukan yaitu, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, jawabannya bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, muncul lagi nih pertanyaan yang kedua. Apa penyebab penyakit bronkitis? Kemudian jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Jadi di kelas 5 kalian sudah bisa membuat pertanyaan sendiri berdasarkan teks dan jawabannya juga harus ada pada teks. Oke, untuk contoh pertanyaan yang lain yang muncul yaitu,
Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Nah, ada jawabannya kan? Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Begitu ya, Nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.